Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 1 minggu tak melihat wajah wanita yang ia cintai membuat Marvel sangat merindukan wajah Gaby. Terakhir kali mereka bertemu saat Lord menjemput paksa Gaby untuk pulang ke kartel milik Lord. Rindunya sudah tak terbendung lagi. Pesan dan telepon pun tak dibalas sekalipun oleh wanita pujaan hatinya. Marvel meraih kunci mobilnya. Ia segera menuju basement, menghidupkan mesin mobilnya, dan melesatkan kendaraan roda 4 itu ke jalanan kota Helsinki. Sudut bibir Marvel terus terangkat saat membayangkan akan bertemu dengan Gaby. Ia sudah membayangkan akan memeluk wanita yang selalu menghantui tidurnya, wanita yang sudah sangat ingin ia miliki. Segera turun dari mobilnya dan mulai mengayunkan kakinya untuk masuk ke dalam kartel milik Lord. Anak buah Cosa Nostra yang berjaga di sana mengantarkan Marvel untuk bertemu dengan Lord di rooftop. Marvel mengernyitkan keningnya saat ia melihat ada George dan Davis sedang duduk bersama dengan Lord. "Lord, aku ingin bertemu dengan Gaby." Marvel langsung mengutarakan maksudnya. Ia tak ingin ditikung oleh George. Lord dan George saling berpandangan. Mereka pikir Marvel harus tahu tentang kejadian Gaby malam itu. "Duduk dulu." Lord menunjuk kursi di samping George. Marvel mengikuti perintah itu. "Ada yang ingin George sampaikan padamu," ujar Lord. Marvel mengalihkan pandangannya untuk melihat pria yang duduk di sampingnya. Keduanya saling menatap datar tanpa ekspresi. Tak tahu mengapa dada Marvel terasa bergemuruh. Dia merasa ada sesuatu hal yang buruk akan dia dengar. "Apa yang ingin kau sampaikan pada aku?" tanya Marvel. Sebisa mungkin ia biasa saja, tak menunjukkan kekhawatirannya jika memang benar akan ada hal buruk tentang Gaby yang akan dia dengar. "Bisa kau lepaskan Gaby untukku?" pinta George. Ia ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Marvel menatap sinis pria kaku itu. "Tidak, aku sudah berjuang demi mendapatkannya. Setelah aku mendapatkan cintaku, kau memintanya begitu saja tanpa perjuangan. Enak saja." "Marvel, dengarkan dulu alasannya," perintah Lord. Marvel merasa ada yang tak beres di sana. Lord dan George seolah sedang bersekongkol untuk memisahkan dirinya dengan Gaby, tapi ia juga penasaran dengan alasan pria kaku itu. "Memangnya apa alasanmu memintaku untuk melepaskan Gaby, cintaku?" Ia menekankan pada kata terakhirnya, mempertegas bahwa Gaby adalah dunianya. George lalu menceritakan semuanya. Ia menceritakan kondisi Gaby saat ini yang mengurung diri di dalam kamar selama 1 minggu penuh, tak mau makan. Ia juga menceritakan jika Gaby terkadang mengamuk, membanting barang-barang, dan berteriak histeris. Ia juga mengatakan penyebab Gaby seperti itu. George mengatakan semuanya, termasuk dirinya yang sudah bersetubuh dengan Gaby. Serak! Bunyi gesekan kaki kursi dengan lantai semen itu menunjukkan betapa kesalnya Marvel saat ini. Ia berdiri dari kursi kayu itu. "Buk!" Marvel menendang George tepat di dada pria itu hingga George jatuh tersungkur ke belakang. "Brengsek!" Marvel kembali melayangkan tinjuan pada George tepat di wajah tampan itu. Nafas Marvel terengah-engah setelah menghajar George dengan membabi buta. Dadanya naik turun seirama dengan emosinya yang memuncak. "Apa kau tak bisa bersaing secara jantan? Kenapa harus menggunakan cara licik seperti itu? Hah?" Ia menginjak dada George yang masih terkulai di lantai itu. George tak membalas. Ia memang salah, jadi tak ada hak untuknya membalas Marvel. Ia mengusap sudut bibirnya. "Aku terpaksa melakukannya. Biarkan aku mempertanggungjawabkan perbuatanku itu," pintanya. Masih menatap tajam pria di bawah kakinya itu,
Ia sungguh ingin meludahi wajah George saat ini juga. Tangannya terkepal erat. Ia sangat ingin membunuh George, tapi ia sudah tak berkuasa lagi. Ia berada di tempat yang bukan daerahnya. Aku akan menyerahkan semua keputusannya pada Gabby. Biarkan dia yang memilih antara aku atau kau. Marvel mengangkat kakinya dari dada George. Ia berbalik menatap Lord yang hanya menonton pertikaiannya dengan George. "Izinkan aku bertemu dengan anakmu," pintanya dengan tegas. Lord mengajak Marvel ke kamar Gabby. George dan Davis juga ikut bersama mereka. George berjalan dengan memegangi dadanya yang terasa nyeri akibat tendangan dan injakan Marvel. Sampai di dalam kamar Gabby, Marvel menitikkan air matanya saat melihat wanita yang ia cintai diikat kaki dan tangannya. Ia kembali menatap 3 pria yang berada di belakangnya. "Apa kalian yang mengikatnya? Kenapa kalian tega sekali?" berangnya dengan mata yang mendelik. "Tak ada pilihan lain. Kami takut dia akan menyakiti diri sendiri jika tak diikat," ujar George. "Keparat!" Marvel lagi-lagi melayangkan tinjunya pada George. "Gara-gara kau, dia menjadi seperti itu, dan kau juga tega mengikatnya. Kau pikir dia gila, hah?" Ia sungguh tak terima wanitanya diperlakukan seperti seseorang yang mengidap penyakit kejiwaan. "Aku hanya tak ingin dia menyakiti diri sendiri," elak George. "Kau tak perlu sampai mengikatnya, kau cukup memberinya obat penenang." Marvel memegang kerah kemeja George, matanya saling berpandangan dengan sorot marahnya. "Bagaimana bisa aku melepaskan wanita yang kucintai kepada pria sepertimu?" sentaknya dengan mendorong ke belakang tubuh George. Marvel lalu mendekat ke ranjang Gabby. "Bisa kau tinggalkan aku dengan Gabby sendiri?" ujarnya mengusir Diora yang masih menangisi Gabby. Diora mengalihkan pandangan matanya untuk menatap sumber suara. Ia melihat Marvel yang tengah kesetanan. Wajahnya sangat menakutkan karena sedang marah. Ia pun langsung beranjak menghampiri suaminya yang berada di ambang pintu. Marvel melepas tali yang mengikat Gabby. Ia tak ingin memperlakukan Gabby layaknya orang dengan gangguan jiwa. Ia berjongkok di lantai untuk mensejajarkan tubuhnya dengan Gabby yang lemah di atas ranjang. "Bangunlah, aku di sini." Tangannya terus mengelus pipi yang semakin tirus itu. Ia tak kuasa menahan air matanya saat melihat Gabby tak berdaya. Lord melihat betapa tulusnya Marvel pada anaknya. Ada rasa bersalah saat ia tahu sebesar apa cinta Marvel untuk Gabby. "Andai dia bukan seorang mafia dan pecandu narkoba, aku pasti akan melepaskan anakku untuknya," gumamnya. George melirik Lord. "Mantan mafia dan mantan pecandu narkoba, dia sudah berhenti, kau harus ingat itu," ralatnya. Lord dan George kembali melihat Marvel. Mereka bisa menilai ketulusan cinta Marvel pada Gabby saat itu. "Lord, bisa izinkan aku untuk menjaganya?" pinta Marvel. Ia ingin saat Gabby terbangun yang dilihat adalah dirinya. Lord terdiam. Ia nampak menimbang untuk menjawab apa. "Bedebah itu juga bisa menjaganya. Biarkan kami berdua menjaga Gabby bersama-sama," imbuh Marvel. Ia seperti tahu jika Lord terasa mengganjal meninggalkan Gabby bersamanya. Lord melirik George. Mereka mengangguk bersamaan. Kelopak mata yang lama terpejam itu perlahan terbuka. Sang pemilik keraga mulai memegang kepalanya yang terasa pusing. "Kau sudah bangun?" Marvel buru-buru menghampiri Gabby saat ia melihat pergerakan dari atas ranjang. Mendengar suara seseorang yang sangat ingin ia jaga perasaannya membuat Gabby mengalihkan pandangan ke orang itu. Lagi-lagi ia menitikkan air mata saat melihat Marvel di sana. "Maaf," lirihnya.
Marvel duduk di samping Gabby. Ia mengulas senyumnya yang mengelus lembut rambut yang bau karena tak keramas selama 1 minggu itu. "Kenapa kau minta maaf?" Gabby berangsur duduk. Ia menunduk malu, tak berani menatap Marvel lagi. "Maaf, karena aku tak bisa menjaga kehormatanku. Aku hina, aku kotor. Kau bisa membatalkan pernikahan kita jika kau mau." Tetesan air mata mulai membasahi kedua punggung tangan Gabby yang meremas selimut itu. Marvel kembali mengelus punggung wanita yang ia cintai. "Kita orang Eropa, hal seperti itu tak menjadi masalah untukku." Semakin menunduk malu Gabby mendengar jawaban Marvel. "Tapi kau bukan lagi yang pertama untukku jika kita tetap menikah. Semua keputusan ku kembalikan lagi padamu. Kau yang menjalaninya. Aku sudah mendengar semua ceritanya," ujar Marvel. "Aku tetap mencintaimu, walaupun berdebah itu sudah mengambil sesuatu yang berharga darimu," imbuhnya. Tepat saat pintu kamar Gabby terbuka dan menyembulkan George dari balik pintu dengan membawa nampan berisi makanan. Gabby mendongakkan wajahnya untuk melihat orang yang baru saja masuk. Kembali lagi, dirinya dilanda kebingungan. Dua-duanya mengatakan cinta padanya.